Halo, nama saya Aldino, NRP 521210114. Di sini saya akan menunjukkan beberapa langkah menggunakan Ubuntu, seperti penambahan user dan sebagainya. Pertama, kita disuruh untuk masuklah ke superuser menggunakan terminal. Pertama, masuk ke application. Nah, ini ada terminal, kita masukkan. Pertama, kita disuruh masuk ke superuser. Ketikkan, lalu ketikkan password kita dan tekan enter. Bisa dilihat kita di sini sudah masuk ke dalam root yang di superuser sebagai superuser. Dan yang kedua yaitu dua buah user dengan nama dan NRP Anda. Caranya yaitu ketik sudo spasi user add. Di sini saya akan masukkan nama saya yaitu dan yang kedua saya akan masukkan NRP saya. Nah, di situ dua buah user telah terbuat. Terus yang ketiga kita disuruh untuk melakukan berilah password untuk kedua user tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Caranya yaitu dengan mengetikkan sudo password lalu nama user yang di password. Nah, di sini kita dapat mengetikkan passwordnya. Empty password asal lagi ulang, dan yang kedua sama di password juga. Saya beri password lagi asal. Nah, di sini dua buah password sudah ada. Terus yang keempat yaitu setting user NRP sebagai user biasa dan user nama menjadi user sistem. Untuk menjadi itu saya akan mengetikkan yang NRP itu sudah menjadi user biasa, dan untuk menjadi user sistem dan yang nama sudah menjadi user sistem. Terus yang kelima kita disuruh untuk login ke dalam user nama. Caranya itu sebentar. Oh, ternyata ada kesalahan sedikit. Ketik lagi. Nah, di sini kita akan dimasukkan untuk memasukkan password yang user Aldino itu. Ketikkan passwordnya dan kita sudah masuk. Terus untuk menentukan user siapa yang sedang login, kita ketik saja WMI. Dan terlihat yang sedang login yaitu yang user Aldino. Lalu kita di sini disuruh untuk login kembali sebagai super user. Ketik sudo super user lalu masuk kembali. Kita exit aja. Nah, kita kembali ke super user, bisa dicek. Nah, kita ada di super. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat dua buah tag file bertipe txt dengan format sistem operasi NRP Anda dan praktikum NRP Anda. Pertama saya akan buat yang sistem operasi dulu. Ketikkan nano sistem operasi.
Di sini saya akan coba menuliskan Linux secara Linux. Untuk menyimpannya tekan Ctrl lalu O, kita beri nama, dan untuk keluar Ctrl X. Lalu yang kedua praktikum dan NRP kita. Sini saya akan cobakan sedikit sekali sejarah Windows. Seperti biasa kita save dengan Ctrl O, kita beri nama itu, dan untuk keluar Ctrl X. Terus kita disuruh mencari di mana file yang baru saja kita buat. Nah, file itu akan terletak di home folder. Dapat dilihat yang tadi seperti itu. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan isi dari file praktikum NRP yang tadi. Kita pertama ketikkan cat lalu nama file, nah sudah bisa dilihat bentuk keluarannya, outputnya. Selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah directory dengan nama panggilan Anda dan directory dengan nama asisten Anda. Caranya yaitu ketikkan mkdir lalu nama saya. Nah, selanjutnya nama asistennya. Nah, file yang tadi kita buat akan tersimpan di home. Dapat dilihat ada nama file Aldino dan Mbak Rosa. Selanjutnya kita diminta untuk memindahkan file sistem operasi NRP ke dalam directory dengan nama panggilan. Kita ketikkan sudo lv tadi sistem operasi ke dalam file nama saya. Setelah dipindah, coba sekarang kita cek, dan filenya sudah berpindah sekarang ke folder dengan nama saya. Selanjutnya kita diminta untuk mengcopy file praktikum ke dalam directory yang tadi. Caranya yaitu tekan cp lalu praktikum tadi kita mengcopy file praktikum. Sekarang coba kita lihat
file praktikum masih ada di home, dan di dalam ada file praktikum juga, jadi file telah tercopy. Selanjutnya kita diminta untuk mengkopikan isi yang ada dalam file praktikum ke dalam file sistem operasi yang masih berada dalam direktori nama panggilan. Caranya yaitu ikan cp spasi mini tadi sebentar. Oh iya, kita teruskan. Ketik nama filenya, lalu ketikkan nama file yang akan dituju, berarti sistem operasi. Oh salah, ternyata di sini kita harus masuk ke dalam folder directory kita dulu. Pertama kita klikkan cd change directory ke dalam nama file. Setelah itu kita ketikkan kode yang tadi cp-min-i di sini ada pilihan override yes. Setelah itu kita diminta untuk mengubah nama direktori tersebut menjadi praktikum sysop. Pertama kita kembali dulu ke home, lalu untuk mengubah nama direktori dan mv menjadi praktikum sysop. Sebentar. Ternyata tadi kita belum kembali ke direktori ya. Sekarang kita sudah kembali ke direktori dengan tadi menggunakan cd garing home. Sekarang coba kita merubah nama filenya lagi dengan cara sebentar, sepertinya ini ada oke, di sini sebenarnya ada sedikit masalah, jadi saya akan lanjutkan sebentar. Di sini saya akan meneruskan, yaitu ubah nama direktori tersebut menjadi praktikum sysop. Nama direktorinya itu Aldino. Menjadi praktikum sysop. Bisa dilihat nama file sudah berubah. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mengcopy seluruh isi file dalam direktori praktikum sysop ke dalam direktori nama asisten Anda. Ketik copy. Lihat semua filenya sudah tercopy. Saya juga mengcopy foldernya karena saya tidak tahu mengcopy file keseluruhan. Selanjutnya kita disuruh untuk memindah direktori yang telah diubah nama tadi ke dalam home.
Caranya yaitu sudo mp praktikum sysop ke dalam home. Sekarang kita lihat, bisa lihat praktikum sysop sini sudah berpindah. Selanjutnya, hapus direktori praktikum sysop tersebut. Menghapus direktori, caranya yaitu ketik sudo spasi rm -r praktikum sysop. Coba kita tambah dulu ke home. Kita coba klik yang tadi sudo rm -r praktikum sysop. Sini perintah, di sini perintahnya telah berhasil dan praktikum sysop telah benar-benar dihapus. Selanjutnya, tampilkan seluruh file atau direktori yang berada dalam user secara lengkap, terdiri dari nama, file, ukuran, tanggal dimodifikasi, dan atribut lainnya. Pertama, coba kita dulu cd stasiun user, lalu kita lihat dengan cara ls. Sebentar. Setelah saya otak-atik sedikit, ternyata tadi sudah terlihat ya. Ini di ls-nya ada bin, ada gens, ada input, dan yang lain-lain. Selanjutnya, tampilkan history yang pernah Anda lakukan. Caranya yaitu ketikkan history. Itu ada history dari semuanya tadi yang telah saya lakukan, dari metir sudo dari awal. Walaupun kita sudah mengganti terminalnya ya, kita akan tetap melihat yang tadi history yang telah kita lakukan walaupun kita sudah berganti terminal. Saya lanjutkan. Di sini kita diminta perintah nomor 21. Dari tempat Anda berada sekarang, pindah ke direktori atau dev, kemudian deteksi perangkat yang tersedia. Tekan cd garing dev, cd garing dev ls. Itu direktori yang tersedia. Selanjutnya yaitu tancapkan sebuah USB device flash disk dan unmount USB tersebut. Sepertinya USB-nya belum tersambung, sebentar. Nah, USB sudah saya tancapkan. Sekarang seperti biasa, kita atur dulu ya di virtual box-nya. Setelah itu, tancapkan sebuah USB dan unmount USB tersebut. Yaitu caranya yaitu ketikkan sudo spasi fdisk min l. Nah, di situ terlihat bahwa USB tersebut telah ter-unmount. Selanjutnya, tadi USB belum ter-unmount ya. Tadi salah, yaitu unmount spasi stp dan enter, dan pasti sudah ter-unmount. Selanjutnya kita lakukan mounting kembali.
pada USB yang telah di-unmount tersebut. Nah, selanjutnya untuk tadi mengulang ya, untuk memounting USB tersebut kita harus menentukan terlebih dahulu di mana folder yang kita akan memount USB tersebut. Pertama, ketika kita buat dulu foldernya, setelah itu kita mount USB nya. USB sudah termount sekarang. Selanjutnya kita diminta untuk menelusuri dan menampilkan isi dari file tersebut. Cara untuk menelusuri dan menampilkan itu yaitu pertama kita cd dulu ke file directory yang tadi sudah dibuat. Setelah itu kita ls dan kita coba buka yang itu ya, coba txt. Oh, ternyata tulisannya di depannya yaitu halo. Lalu kita diminta untuk mencari perintah kata root. Untuk mencari kata root yang terdapat dalam seluruh file dengan jenis txt yang berada dalam etc. Sekarang kita coba, kita cd dulu ya, cd garing etc. Lalu kita ketikkan spasi -r spasi root spasi etc. Nah, di situ sudah terlihat di mana saja yang root terdapat. Selanjutnya kita untuk disuruh mencarilah file dengan nama praktikum NRP Anda yang telah Anda buat sebelumnya. Itu ada di luar ya. Kita cd lagi aja, cd home. Nah, kita sudah kembali ke home. Lalu ke file tersebut dengan editor V6 dan editor 6 dan editor nano. Lalu tampilkan hasilnya. Coba nano. Setelah itu tampilkan hasilnya ya. Sekarang saya akan coba membuat kalimat baru lagi. Sisar lalu kita disuruh untuk ganti seluruh kata adalah dengan nama Anda mulai dari baris 1 sampai baris 5. Simpan file tersebut dan buka kembali untuk menunjukkan hasilnya. Kita masuk nano lagi, nano.
Ctrl plus garis miring ke kanan. Nah, source to replace adalah dengan nama saya Aldi. Kita kasih all. Nah, kalau tadi ada banyak, semua akan terreplace dengan nama all. Coba lagi adalah bisa dilihat tadi. Selanjutnya kita diminta untuk memberikan atribut ke file yang tadi kita buat agar hanya kita yang dapat mengaksesnya dan grup yang lainnya tidak dapat mengaksesnya. Pertama kita kembali ke sini. Caranya yaitu dengan change mode. Praktikum sisor txt. Sebentar. Coba kita coba lagi ya. Change mode. Lalu ketikkan xr min x spasi praktikum. Sudah terganti dengan tadi itu kodenya apabila kita mengetikkan dengan change mode. Itu hasilnya kan sama saja. Lalu kita diminta untuk ubah hak pemilikan untuk seluruh file yang bertipe JPG menjadi user yang Anda gunakan dan grup nama Anda. Pertama ya, kita tuliskan ketikkan con spasi option spasi, ini usernya kita ketikkan saya, lalu nama file. Contohnya JPG. Salah, kita ulang. Karena kita tidak ada JPG di sini ya, jadi tidak tulisannya not such file or directory. Tapi sebenarnya ini bisa. Lalu untuk mengubahnya di grup itu change group spasi min d spasi nama user spasi bintang titik JPG. Nah, kalau misalnya ada JPG itu akan terganti. Dan untuk mengubah hak aksesnya tinggal klik min yang tadi change
group atau change on dengan min C. Kita akan melanjutkan, yaitu kita diminta tampilkan info sistem komputer yang sedang Anda gunakan. Caranya yaitu tekan name. Nah, itu yang sedang digunakan ya. Lalu tampilkan seluruh package yang sudah terinstall dalam sistem komputer Anda. Kita tekan the package spasi get selection. Ada kesalahan sedikit. Sudah terlihat ya, aplikasi terinstall. Lalu tampilkan daftar program yang sedang berjalan secara lengkap. Ketikkan saja top. Kita ketikkan top, dan ini yang sedang berjalan. Lalu kita diminta untuk menampilkan tanggal hari ini. Ketikkan date. Bersihkan layar terminal, ketikkan clear. Nah, sudah clear. Lalu yang selanjutnya, restart komputer melalui terminal. Untuk melakukannya kita ketikkan sudo spasi reboot. Setelah melakukan itu kita enter. Bisa dilihat virtual box-nya merestart dengan masukkan program yang tadi. Bagian terakhir untuk part 1, yaitu matikan komputer melalui terminal. Yaitu ketikkan sudo shutdown. Nah, dengan ini sudah mati program OS Ubuntu-nya. Sekian dengan bagian part 1. Terima kasih. Di sini akan saya lanjutkan ya ke part 2. Yang pertama yaitu soalnya, pilihlah sebuah paket aplikasi dan install aplikasi tersebut menggunakan Synaptic Package Manager. Di sini kita buka di System Administration dan ada Synaptic Package Manager. Ketikkan passwordnya. Di sini ada pilihan aplikasi yang bisa di install. Kita coba ini ya. Mark dan lalu deploy. Nah, aplikasi ini akan terinstall secara otomatis, tapi harus menggunakan internet. Karena ini menggunakan internet, akan kita skip saja dan apply. Dan kita tunggu sebentar. Apply.
Kenapa di sini tidak bisa di itu? Karena tidak ada koneksi internet. Lalu selanjutnya jalankan aplikasi dari terminal, misal Firefox. Nah, di sini bisa terlihat Firefox-nya sudah jalan. Lalu uninstall aplikasi tersebut menggunakan Synaptic Manager. Di sini saya akan menginstall Firefox. Oke. Dan kita apply. To be removed. Kita apply. Nah, kenapa tadi semuanya tidak bisa diinstal itu karena tidak ada aplikasi internet. Nah, untuk selanjutnya akan saya teruskan beberapa saat lagi. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines, what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk up. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one